Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu air tuba dibalas dengan air susu. Mari kita bersama sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu Tuhan kami mengaturkan syukur kami oleh segala kebaikan yang kami terima dalam hidup kami. Dan dalam syukur itu kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu pada saat ini. Berkatilah kami ya Tuhan, mampukanlah kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang dengan sungguh-sungguh bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu terjadi atas kami, sehingga kami bisa dengan baik memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan perenungan kami pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16, yang demikian sabda Tuhan. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal dan ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Peribahasa yang sering kita dengar adalah air susu dibalas dengan air tuba. Menggambarkan tentang bagaimana sebuah kebaikan atau sebuah pertolongan, sikap yang baik, tetapi kemudian dibalas dengan sikap yang sebaliknya. Atau sikap yang menghancurkan, sikap yang tidak baik, atau kebaikan justru disalahartikan, kemudian dimanfaatkan dan lain sebagainya. Sehingga air susu dibalas dengan air tuba menggambarkan tentang situasi yang berkebalikan. Kebaikan dibalas dengan sebuah keburukan. Tetapi di dalam penghayatan kita akan firman Tuhan, kita tidak mengenal tentang air susu dibalas dengan air tuba di dalam sikap kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Terutama seperti kisah yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul ini, yang merupakan buah pembelaan dari Stefanus ketika ia dituduh, ketika ia dihakimi. Kemudian ia memberikan pembelaan dengan cara ia menceritakan tentang bagaimana perjalanan Abraham hingga pada anak cucunya atau kemudian pada keturunan-keturunannya. Dan di dalam kisah itu digambarkan juga tentang bagaimana secara khusus Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir menjadi budak di sana. Kemudian diceritakan Yusuf mengalami satu perubahan nasib yang dari budak tetapi kemudian menjadi orang kepercayaan Firaun. Dan di situ juga dijelaskan tentang masa-masa di mana saudara-saudara Yusuf, bapaknya dan juga saudara-saudaranya mengalami kelaparan. Dan pada akhirnya Yusuf memberikan pertolongan kepada ayahnya Yakub dan juga saudara-saudaranya untuk mereka bisa menikmati makanan, mereka bisa hidup dengan kebaikan yang diberikan oleh Yusuf ini. Nah, ibu, bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yusuf tentu berbeda dengan gambaran peribahasa yang kita nyatakan tadi di depan, yaitu tentang air susu dibalas dengan air tuba.
Apa yang dilakukan Yusuf tentu justru berkebalikan dari itu. Ia menggambarkan tentang bagaimana air tuba yang diterimanya justru dibalasnya ia dengan air susu kepada saudara-saudaranya. Hal ini menarik untuk kita renungkan bersama. Gitu. Seringkali kemudian dalam kehidupan kita adalah atau di dalam hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian kita, seringkali kemudian kita mengalami kekecewaan oleh karena kita sudah memberikan yang terbaik nih untuk orang lain. Tetapi kemudian yang kita terima adalah sesuatu yang tidak kita ekspektasikan atau kita berpikir bahwa tidak seharusnya dia melakukan itu. Saya sudah berbuat baik kok malah dia berbuatnya malah sebaliknya. Saya sudah mengasihi dia kok malah dia membenci saya atau lain sebagainya. Tetapi gambaran dari Yusuf ini atau kisah Yusuf ini mengajarkan kita tentang apa sih artinya kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nggak akan pernah kita melepaskan rantai kejahatan itu. Kejahatan atau kemudian dendam, kebencian itu seperti mata rantai. Jika kita kemudian terus mengaitkan mata rantai yang satu dengan mata rantai yang lain, di mana kebencian dikaitkan juga dengan kebencian yang lain, atau dendam dikaitkan dendam juga yang lain, pada akhirnya ya akan menjadi rantai dendam atau rantai kebencian. Jika kita mau mengubah rantai itu, maka kita harus memotong mata rantai itu dan mengubahnya menjadi mata rantai yang lain atau mengaitkannya dengan mata rantai dalam bentuk yang lain, yaitu tentang dendam, kebencian, keburukan. Marilah kita kembalikan itu, kita balas itu dengan kebaikan seperti yang dinyatakan oleh Yusuf. Sebenarnya Yusuf juga punya hak untuk mengatakan bahwa ya terserah, sana kamu dulu menyia-nyiakan saya, kamu dulu membuang saya, ya sudah sekarang terimalah akibatnya. Saya hidup enak sekarang. Kamu dulu kan sudah membenci saya, jadi terserah kamu. Mungkin itu juga yang sering kita lakukan ya. Ketika kita diberikan perlakuan yang buruk, ketika kita sudah berhasil, kemudian kita dengan enak mengatakan bahwa, kamu dulu membenci saya, sekarang giliran saya sudah sukses, kamu minta-minta tolong sama saya. Gitu. Yang dilakukan Yusuf adalah bukan mengiyakan apa yang menjadi pikiran banyak orang atau pikiran kita, tetapi Yusuf justru membalikkan itu, bahwa ketika dirinya sudah berhasil, ia kemudian mau menghadirkan pertolongan, menghadirkan kasih, menghadirkan kebaikan bagi saudara-saudara yang lain. Hal inilah juga menjadi PR bagi kita. Bagaimana kita mau mengubah kebencian atau mengubah sikap yang kita terima dari orang lain yang tidak menyenangkan. Mari kita ubah itu menjadi justru output kita atau sikap kita, tindakan kita adalah tindakan kebaikan bagi orang-orang itu. Tetapi tentu itu tidak mudah, karena ada satu hal yang harus kita kalahkan, yaitu ego kita. Kalau ngomongin ego, pasti kita akan berpikirnya bahwa ya seperti tadi, kamu dulu membenci saya, kamu dulu meremehkan saya, sekarang saya sukses, kamu minta tolong saya. Ya udahlah, silahkan kamu menderita sendiri. Itu ego. Tetapi kita belajar dari Yusuf bisa mengalahkan egonya dan kita pun juga dituntut untuk mengalahkan ego kita. Pertanyaannya adalah, seberapa serius kita mau mengalahkan ego kita? Atau seberapa sungguh-sungguh kita mau mengubah air tuba yang kita terima menjadi air susu yang kita hidangkan kepada sesama kita. Amin. Mari saat ini kita menyerahkan doa-doa dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam kehidupan kami Tuhan, seringkali kami mendapatkan perlakuan-perlakuan yang buruk dari orang-orang di sekitar kami. Kami mendapatkan hal-hal, sikap-sikap yang sangat tidak menyenangkan. Secara ego, secara emosi, kami seringkali berpikir bahwa kami harus membalas mereka dengan seperti apa yang mereka perbuat atas kami. Tetapi pada saat ini kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk kami tidak melakukan itu. Kami hendaklah Engkau berkati sehingga kami bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika ia membalas apa yang dilakukan oleh saudaranya dengan kebaikan yang disajikan kepada mereka. Tolonglah kami Tuhan untuk kami tidak membalas hal-hal buruk yang kami terima dengan hal buruk juga yang kami lakukan kepada sesama. Tetapi ajar kami untuk mengubah air tuba yang kami terima menjadi air susu yang kami hidangkan kepada saudara-saudara kami dan sesama kami. Ya Allah, saat ini kami berseru, kami berdoa, kami hendak menyerahkan
Untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan sedang bergumul dengan sakitnya, sedang bergumul dengan setiap proses penyembuhan pemulihannya Tuhan. Kami menyerahkan untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Yohana Dewi, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponirah, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadyo, Bapak Prayitno Hadi, dan juga Bapak Ibu serta saudara kami yang lain Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan semangat bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah di dalam setiap perjuangan yang mereka lakukan, kasih Tuhan, semangat dari Tuhan boleh menyertai mereka. Karena kami percaya satu hal, bahwa Engkau selalu hadir di dalam setiap kondisi kami. Terkhusus juga di dalam kondisi ketika kami berada pada titik terendah kami. Engkau pun hadir, menolong, dan menopang kami. Juga kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadel Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, dan juga untuk orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa menaungi mereka dengan kasih Tuhan, dengan kebaikan, dengan kedamaian, dan dengan sukacita yang dari Tuhan. Sehingga di masa-masa tua mereka Tuhan, mereka boleh tetap merasakan anugerah, mereka tetap merasakan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga hendak menyerahkan Tuhan untuk segala pergumulan-pergumulan yang kami alami dalam kehidupan kami. Apapun yang kami rasakan Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengarkan setiap doa kami. Dan kiranya Engkau berkenan menolong kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hadir dan Allah yang senantiasa menolong kami. Dan oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami juga untuk kami tidak egois, ajar kami juga untuk kami menghadirkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan segala pergumulan, doa dan syukur kami. Amin.